إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan sebenar-benar rasa syukur. Syukur dengan sejujur-jujurnya dan sedalam-dalamnya rasa syukur atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat perpanjangan usia. Allah masih takdirkan kita hidup di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang begitu mulia ini, di mana amal ibadah di dalamnya lebih baik daripada di waktu-waktu yang lain. Allah masih karuniakan kepada kita nikmat kesehatan dan perlindungan. Allah masih karuniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, semangat dan gairah melaksanakan ibadah. Ini semua nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika syukur ini besar, ma'asyiral muslimin, kita akan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan dengan energi iman dan energi takwa ini, kita akan senantiasa optimis. Kita akan senantiasa bersemangat, kita akan senantiasa bergairah, kita akan senantiasa ceria, walaupun di tengah kondisi musibah pandemi yang kita alami bersama ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya pendek, Pak, tidak panjang, tapi maknanya begitu dalam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian, kata Rasulullah, meremehkan, menganggap sepele, menganggap kecil amal kebaikan sekecil apapun. Mau amal itu butuh rupiah atau tidak butuh rupiah, kebaikan itu butuh energi berlipat atau tanpa keringat, kebaikan itu butuh waktu yang panjang atau yang cuma singkat saja. Amal kebaikan apapun, kata Rasulullah, jangan pernah kalian remehkan. Yang menarik, ma'asyiral muslimin, di lanjutan hadis ini Rasulullah memberikan kepada kita contoh yang sederhana, yang sepele, yang sering kita remehkan, tapi juga insya Allah sudah sering kita praktekkan. Apa kata Rasulullah? Walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Jangan pernah remehkan amal kebaikan sekecil apapun, walaupun amal itu, kebaikan itu bukan sholat tahajud pun belasan rakaat, bukan baca Quran belasan juz dalam sehari, bukan infak miliaran rupiah, walaupun amal itu hanya sekedar kalian ketemu dengan teman kalian, kalian ketemu dengan tetangga kalian, kalian ketemu dengan teman kantor kalian dengan wajah sumringah, wajah berseri-seri, wajah yang bergairah, wajah yang bersemangat, walaupun kita pakai masker. Rasulullah memberikan contoh amal sederhana ini. Kenapa? Karena di balik amal ini mudah pelaksanaannya, tapi di balik amal ini, dari amal inilah akan lahir produktivitas amal-amal besar yang lain. Orang kalau ceria, Pak, kalau sumringah, kalau bersemangat, itu mengerjakan ibadah akan mudah, berbuat baik sama orang akan mudah, orang-orang di sekelilingnya juga akan senang berada di dekatnya.
istrinya, anak-anaknya, tidak mudah dia emosi, naik pitam, muring-muringan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang sangat singkat ini, pertanyaannya kemudian apa caranya? Bagaimana caranya agar kita senantiasa optimis, agar kita senantiasa bergairah, agar kita senantiasa ceria sepanjang hari? Di antara sekian banyak cara-cara yang ada, saya akan merujuk pada cara yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja Pak pada kesempatan hari ini yang mudah-mudahan kita bisa praktekkan bersama dan kita jaga amalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada kita, kalau kita ingin senantiasa ceria, senantiasa bergairah, senantiasa bersemangat, itu terkait dengan syaratnya, diantaranya adalah bangunlah lebih awal, bangunlah lebih pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, aqidah syaitan ada qafiyati raqsi ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Ketika kita tidur di malam hari, Bapak merebahkan badan di tempat tidur, kata Rasulullah, sejatinya saat itu setan sedang membelenggu, mengkerangkeng, merantai leher kita dengan 3 ikatan. Saat kita tidur, leher kita sedang diikat, diborgol oleh setan dengan 3 ikatan. Fayadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil, kata Rasulullah, ya maka kemudian di 3 ikatan itu, 3 borgol itu, setan membisikkan kepada kita, malammu masih panjang, tidurlah terus. Lailun tawil farqud. Inilah yang menyebabkan kita sulit sekali bangun untuk sholat tahajud. Kita pasang alarm Pak dari jam 2, dari jam 3, 10 kali alarm jam 3, 3 lebih 10, 3 lebih 20, 3 lebih 30. 10 kali alarm kita pasang, 10 kali kita bangun, tapi kita matikan lagi alarm itu. Ini karena rantainya setan. Apa kata Rasulullah ma'asyiral muslimin? Ini rahasia hidup bahagia, hidup ceria. Apa kata Rasulullah? Fa inistaiqadhu. Tapi bila mana kemudian kita paksakan diri kita bangun, sunnah Rasulullah ma'asyiral muslimin, kalau bangun jangan langsung berdiri Pak, duduk dulu. Duduk, kita bersihkan mata dari bekas kantuk. Wa dzakarullah, kemudian saat bangun kita ingat Allah, kita baca doa yang disunnahkan, kita hafal semua, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. In hallat uqdah, 1 ikatan akan terputus. Ketika kita bangun baca doa, 1 ikatan akan terputus, tinggal 2. Summa tawaddu'a, wa idza tawaddu'a, kemudian kita bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi, kita sunnah Rasul, kita cuci tangan, kita bersihkan hidung, kita kumur-kumur, bersiwak, bersikat, dan menyempurnakan wudu dengan baik. Kata Rasulullah, in hallat uqdah. Begitu wudu kita sudah sempurna, lepas ikatan kedua. Hati-hati ma'asyiral muslimin, kadang sudah segar keluar dari kamar mandi, kita langsung buka HP Pak, kadang-kala ingat masih ada 1 ikatan lagi. Bagaimana cara memutus ikatan yang ketiga ini? Wa idza shalla, kemudian kita bentangkan sajadah kita sholat malam. Bagi yang bisa sholat malam jam 2, setengah 3, jam 3, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa, walaupun injury time, walaupun cuma 3 rakaat, walaupun mepet-mepet subuh, tapi kita rutinkan setiap hari sholat malam. Kata Rasulullah, inilah yang membuat ikatan ketiga setan akan lepas. Apa manfaatnya bila kita mampu melepas 3 ikatan itu? Di akhir hadis ini Rasulullah menyampaikan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia akan menjadi nasyid, menjadi rajin, giat, semangat, thayyiban nafsi, jiwanya akan adem, jiwanya ayem, jiwanya tenang, jiwanya bahagia. Wa illa, kata Rasulullah, tapi jika tidak, jika kita bangunnya kesiangan, jika ada 1, 2, atau 3-3-nya borgol setan itu tidak mampu kita putuskan saat pagi hari itu, apa kata Rasulullah? Fa asbaha khabithan nafsi kaslan, maka jiwanya akan buruk. Kadang ATM masih ada sisanya Pak, ATM masih ada saldo, dompet juga masih ada uang, pekerjaan ya aman-aman saja, tapi rasanya kita kok muring-muringan, pengen marah saja, emosi saja, galau saja hati ini. Ma'asyiral muslimin, ya kata Rasulullah, khabithan nafsi, jiwanya akan menjadi galau. Kaslan itu artinya adalah malas,
kalau bahasa Jawanya aras-arasan. Mau berangkat ke kantor aras-arasan, mau mandi aras-arasan, ngerjakan tugas kantor aras-arasan. Ma'asyiral muslimin, jika ini terjadi pada kita, rasanya hati ini kok galau, kok kurang bersemangat, kita mau ngapa-ngapain kok aras-arasan. Coba cek Pak, bagaimana sholat subuh kita di pagi hari itu, bagaimana sholat tahajud kita di pagi hari itu. Maka ma'asyiral muslimin, di tengah kondisi pandemi seperti ini, apalagi di momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita butuh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh rumus yang datang dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak, kita perkuat lagi bangun paginya, kita perkuat lagi sholat tahajudnya, walaupun injury time, walaupun hanya 3 atau 5 rakaat setiap hari, tapi ini kita istiqomahkan, kita rutinkan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya dan virus. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah, dimudahkan segala kesulitan kita, diberi keceriaan, kebahagiaan dalam keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.